Kalau di kalangan umat Islam, cerita Isra Mi'raj itu sudah sangat luar biasa jauhnya melenceng. Saya membaca semua kitab tentang Isra Mi'raj, ternyata di kitab itu tidak seperti yang diceritakan banyak orang. Oleh karena itu, mohon izinkan saya, kalau hari ini saya menyampaikan sesuatu yang mungkin kelihatannya berbeda, karena Islam itu asalnya asing, kata Rasulullah. Suatu saat ketika orang menyampaikan kebenaran yang sebenarnya, mungkin juga orang akan merasa asing. Insya Allah hadirin sekalian, pada saatnya akan bisa membuktikan bahwa Isra Mi'raj bukan sekedar cerita sastra. Isra Mi'raj adalah saintifik. Isra Mi'raj adalah bisa dibuktikan kebenarannya. Saya mau cerita kebenaran. Dari kecil saya belajar sholat. Umur 19 tahun saya sudah hafiz Quran, karena bapak saya kiai. Semakin saya membaca Quran, semakin dalam membaca Quran, saya semakin tidak bisa tidur, semakin gelisah batin ini. Katanya Allah ada bersama dengan kita, lebih dekat kepada kita daripada urut leher kita, tapi kita belum bisa membuktikannya. Katanya Allah bersama dengan kita, tapi sholat saya selama itu tidak pernah bisa khusyuk. Rakaat demi rakaat dilakukan, tetapi apa yang saya ingat, apa yang saya sembah, saya tidak mengerti. Saya membaca Quran surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yang mentelantarkan yatim. Siapa yatim itu sesungguhnya? Dari kehidupan kita sehari-hari kita tahu yang namanya yatim. Siapa yatim itu sesungguhnya? Yang tak beribu, yang tak berbapak. Berarti yang yatim adalah yang tidak pernah dilahirkan. Siapa yang tidak pernah dilahirkan? Yang tidak pernah dilahirkan adalah jiwa kita. Yang tidak pernah dilahirkan adalah diri sejati kita. Itu yang tidak pernah dilahirkan. Itulah diri kita yang sebenarnya, yang ditiupkan langsung oleh Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqul lahu sajidin. Dan ketika aku telah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Itu yang yatim. Itu yang banyak ditelantarkan oleh kita. Sholat kita cuma raganya saja. Jiwa kita di mana? Cipta kita di mana? Rasa kita di mana? Kita tidak pernah berhubungan dengan yang tiga, hanya berhubungan dengan raga saja. Lalu banyak rakaat yang dilakukan, tapi rakaat demi rakaat tidak membuat kesadaran kita semakin hari semakin bertambah. Tetap sakit hati kalau diomongin orang, tetap marah ketika orang marah kepada kita, tetap reaktif kepada situasi yang tidak kita inginkan, tidak pernah nyaman dalam kontradiksi. Kalau kita nyaman ketika kita mendapatkan yang kita ingin, itu biasa. Tapi kalau kita tetap nyaman dalam kontradiksi, mendapatkan yang tidak kita inginkan, tetap nyaman, itu ukuran spiritual. Disitulah ukurannya akhlak kita. Sholat bukan tujuan, tujuan kita adalah akhlak. Nabi Muhammad menjadikan sholat sebagai sarana untuk membangun akhlak. Kita terlalu fokus di luar. Kalau ditanya ibu bapak, siapa ibu bapak? Pasti akan berbicara tubuh. Padahal ibu bapak yang sebenarnya bukan yang tubuh, yang dibalik tubuh. Kata orang Jawa, harus mati sajroning urip. Harus bisa mati selagi hidup. Itu ilmu yang diberikan para rasul, para sunan, para wali, ditinggal oleh kita begitu saja. Dianggap itu ilmu biasa, bukan ilmu utama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu suka menipu Allah. Wa huwa khadi'un, dan Allah akan membalas tipuannya orang munafik. Apa tipuannya orang munafik? Satu kata Allah, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia suka mendirikan sholat, tapi sholatnya malas. Kusala itu malas, bahasa Arab. Malas itu pasti berhubungan dengan rasa. Malas makan karena yang mau dimakan tidak menarik. Malas makan karena yang mau dimakan bukan selera kita. Malas makan. Sholat juga bisa malas. Jadi yang pertama, dia suka sholat tapi sholatnya malas. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, yura'unan nas. Suka sholat tapi sholatnya ria. Ria itu kalau bahasa fikih ada dua. Ada ria nifak, ada ria adat. Ria nifak, Contoh, biasanya gak tahajud, begitu banyak masalah,
Jadi tahajud. Tahajud yang dilakukan kalau ada masalah, ini tahajud yang musiman, itu bisa terjadi riya. Betul? Yang kedua riya adat. Apa riya adat? Riya adat itu melaksanakan sesuatu karena terjebak oleh kebiasaan. Biasa sholat, biasa jumatan, biasa saja terus begitu. Tapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Makanya kata orang bijak, kalau kamu melakukan apa yang selalu kamu lakukan, maka kamu akan mendapatkan apa yang selalu kamu dapatkan. Jika kamu melakukan apa yang selalu kamu lakukan, kamu akan mendapatkan seperti apa yang kamu dapatkan. Sholat tidak diperbaharui, nafasnya di mana, pikirannya di mana, gerakannya di mana, subhanallah.